Tapi kalau misalnya ngomongin engagement, social media engagement, kita biasanya bikin konten yang relatable. Cara untuk relatable-nya gimana? Kita harus tahu problem mereka apa gitu kan. Sampaikan sekarang. Waktu kadang suka beri kejutan. Alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pinvestor. Masih di sini, Pikes Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Tentunya masih bareng sama gua Ingga Putra dan tentunya sama gua Sony Agustiawan. yang dimana today kita bakalan bahas topik yang gak kalah seru dari topik kemarin. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, karena dikit lagi kita bakalan pecah telur. Yeah, tepuk tangan dulu dong. Amin, biar kita juga makin semangat bikin konten menarik lainnya. Anyway, Mas Son, topik kita hari ini lumayan seru. Bukan lumayan ya, tapi seru banget. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan keluarga, pasangan, teman, dan lain-lain. Pokoknya urusannya soal bonding. Nah, Wih, keren. Mas Son, Yes. sesibuk-sibuknya elu di weekend, kan pasti pengen ngeluangin waktu untuk keluarga. Biasanya kalau lo lagi liburan weekend sama keluarga, lu biasanya activity apa sih yang lo lakuin, Mas? Oke. Gue kalau lagi weekend atau lagi liburan, gue biasanya sama anak bini gue nonton. Karena kita hobi banget nonton bareng. Kalau enggak, main game bareng, atau jalan-jalan, atau sekalian traveling. Oke. Lalu, ngapain Mas? Kalau gua itu biasanya main games yang ada activity-nya sih, kayak gua main Uno, Oke. gua main kartu, atau gua main kartu bohong. Lo masih ingat gak sih, Mas, kartu bohong, Mas? Oh, yang pakai kartu remi gitu ya? Iya, pakai kartu remi, Iya, main iya, bohong iya. gitu kan. Itu lucu banget sih. 3 per as padahal mah bukan gitu kan. Iya. Itu lucu tuh, seru tuh. Kalau salah nebak ngambil gitu ya. Anyway, speaking of ngomongin main kartu nih ya. Ada loh ternyata permainan kartu yang bisa bikin sebuah intinya gini loh. Ada sebuah permainan kartu yang bisa memberi dampak luar biasa di luar sana. Jadi dampaknya ini bisa merekatkan yang renggang dan menguatkan yang dekat. Wih, Sadis. kartu apaan tuh Mas? Nah, itu namanya. Nah, kita langsung aja lah, kita ke narsum lah, kita nggak usah buang waktu lah kalau gitu. Ada Sherlyn dan Clara dari Tentang Kita. Halo guys. Halo. Hai. Halo, Gimana Sherlyn. kabarnya? Halo, Clara. Halo. Ini mereka udah. Mereka nungguin nih kita dari opening nih, Mas nih. Gila, today seru ya. Hari ini kita ngobrol bareng sama founder dari Tentang Kita. Dan ini kita dikeroyok sama 2 gadis-gadis. Yaduh. Gimana? Anyway, kita kenalan dulu yuk sama Shelin dan Clara. Oke, by the way, halo semuanya yang lagi nonton. Salam kenal, aku Shelin, co-foundernya Tentang Kita. Halo, aku Clara. Halo Shelin, Clara. Jadi gue yang jawab. Tapi sebelumnya gue pengen tanya dulu deh. Guys, kalian pernah main kartu bohong nggak? Pernah. Iya. Gue udah takut jawabannya enggak loh, berasa tua soalnya. Iya, itu soalnya dari zaman gue SMA banget sih. Kita zaman SMA juga belum lama-lama juga kan ya, Mas Son ya. Iyalah, baru 3 tahun lalu lah. Oh gitu. Jadi ceritain sedikit dong nih ke kita apa sih Tentang Kita ini? Siapa dulu nih yang mulai nih? Shelin atau Clara nih? Jadi Tentang Kita itu adalah permainan kartu yang tujuannya untuk sama seperti tagline-nya tadi, merekatkan yang renggang dan menguatkan yang dekat. Dengan cara apa? Dengan cara sharing lah ya. Jadi jawab pertanyaan, sharing perspektifnya mereka, pengalamannya mereka, pelajaran hidup yang mereka udah dapetin, dan apalagi ya, lebih kayak perasaan yang mungkin selama ini terpendam gitu. Wow, berat. Berat ya. Jadi ide awalnya itu tuh kalian tuh mau bikin ini tuh gimana sih? Karena ini menurut gue nih kayak keren banget sih. Karena ada salah satu ya. Jadi gue sempat cerita tadi di off air gitu kan.
kartu itu adalah salah satu permainan yang bikin gue baper karena itu adalah game favorit gue dan keluarga gitu kan. Nah, lu ide awalnya lu bikin permainan kartu yang lu tuangkan itu gimana sih? Jadi dulu tuh kita punya sebuah bisnis lain, tapi terdampak banget sama pandemi. I see. Terus kita udah coba banyak cara lah. Jadi kita ada bisnis rental kebaya dulu. Oke. Nah, rental kebaya buat wisuda kan. Nah, tapi waktu pandemi kan semua wisuda online tuh, jadi nggak ada yang sewa lagi. Padahal awalnya lumayan bagus kan. Nah, di situ kita udah coba puter otak segala macam, kita bikin photoshoot at home, run from home, kayak gitu-gitu. Tapi sepertinya memang nggak bisa gitu untuk industrinya. Akhirnya kita coba shift, kita discuss coba gimana kalau kita benar-benar pivot ke industri yang baru gitu. Nah, waktu itu tuh kita terinspirasi sama sebuah card game di US namanya We're Not Really Strangers. Dan kita pikir ini kalau di Indonesia belum ada nih, kita bisa localize banget, yang kita bikin local versionnya gitu, yang pertanyaan-pertanyaannya juga lebih relate sama orang-orang Indo. Yes, betul. Jadi kayak gitu deh ceritanya, bermula dari kegagalan bisnis waktu pandemi. Menarik ya. Oke, nah kenapa wadahnya kartu? Dari sekian banyak board game gitu ya, ada yang pakai pion dan lain sebagainya, kenapa kartu? Sebenarnya waktu itu kan kita lihat si We're Not Really Strangers, terus kita terinspirasi aja gitu, oh lucu nih kartu kayak gini gitu. Awalnya kita nggak ada kepikiran mau bikin tentang kita jadi brand yang kayak seperti sekarang ini. Iya, betul. Jadi kayak dulu arahnya belum jelas lah, kayak cuman lihat terinspirasi terus kita bikin localized versionnya gitu. Jadi makanya karena terinspirasi sama produk yang kartu, jadi kita bikinnya kartu juga gitu. Cuman memang kedepannya karena kita udah menemukan niche-nya dan visi dari si tentang kita juga, emang sebenarnya bentuknya bisa banyak banget sih, beragam banget. Bisa board game yang lain atau mungkin kalau digital versionnya bisa aplikasi segala macam, bisa banyak banget sih sebetulnya. Mantap. Jujur nih Mas ya, gue tuh di saat baca jargonnya tentang kita di Instagram itu merekatkan yang renggang dan menguatkan yang deket J. Walaupun hanya kata-kata yang kelihatannya simple ya, cuman buat gue itu maknanya luas banget. Coba deh, gue pengen dengerin dari kalian deh makna lo menemukan kata jargon ini tuh apa sih? Berat gak sih? Pertanyaan gue berat banget gak? Berat ya? Emang challenging banget nih J. Silakan, siapa yang mau jawab? Shelin atau Clara? Clara. Jadi kita tuh bikin itu karena emang tujuan dari kartu itu adalah untuk bonding kan, bonding card game gitu. Jadi sebenarnya kalau versi bahasa Inggrisnya kita tuh internally ngomongnya selalu bettering relationships. Itu sebenarnya enak banget kan, dua kata singkat semua orang ngerti. Cuman kalau di Indoin kayaknya agak susah, kayak kalau bettering kayak memperbaiki, kayak enggak gitu juga sebenarnya gitu. Kesannya ada yang salah, ada yang rusak gitu ya. Kalau memperbaiki kan kesannya harus rusak dulu. Belum tentu rusak, tapi bisa jadi udah baik, tapi bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah, terus kalau di Indoin mentah-mentah jadi kayak membuat hubunganmu lebih baik, kayak kita rasa kayak kurang catchy deh. Jadi merekatkan yang renggang dan menguatkan yang dekat tuh kayaknya lumayan bikin baper gitu. Asli. Gua pertama kali gua ngeliat Instagramnya Mas ya. Lo harus deh sekali deh lo mampir Instagramnya. Jadi ketika gua mampir Instagramnya, gue cuman baca aja tuh di bio-nya itu dulu, menguatkan merekatkan yang renggang, menguatkan yang dekat. Itu gue kayak gue baca dulu, terus gue scrolling, ada kali Mas, gue 20 menit scrolling. Tapi anyway, kalian tuh awal mula bikin ini tuh sebenarnya awal banget. Itu targetnya buat siapa sih? Sebenarnya kita nggak ada yang kayak langsung tahu gitu sih target marketnya kita ini gitu. Tapi gara-gara yang tadi yang kita terinspirasi dari We're Not Really Strangers itu, terus kita juga pernah main gitu. Jadinya awalnya sih kita lebih yang kayak kayaknya ini bisa dimainkan sama teman-teman, sama keluarga deh. Jadi sebenarnya awal sih kita nggak ada yang langsung kayak oke, kita targetin ini gitu, lebih kayak oke, kayaknya teman-teman kita deh bisa main sama kita gitu tadi. Iya, kita gitu. Sendiri. Terus kayak pas kita alpha beta test juga kayak yaudah kita mainnya sama keluarga sendiri gitu. Jadi awalnya sih nggak ada yang kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu dan tentang kita udah mau jalan udah 2 tahun ini baru lumayan kelihatan nih kayak target marketnya yang mana gitu. Untuk sekarang sih 18 sampai 35 tahun kurang lebih range-nya gitu, dan biasanya sih paling banyak couples gitu, pasangan.
Gue tertarik sih mencoba. Gue juga tertarik sih. Cuman gue kalau gue mulai sama istri gue tuh gimana ya? Gue gak bisa romantis sama istri ya. Cuman kata-katanya lo perhatiin deh. Di highlights mereka itu tuh ada ya Mas ya. Sama siapa dan salah satunya ada buat pasangan suami istri gitu kan. Gue sempat pas baca kayak, duh gue bisa gak ngasih pertanyaan ke istri gue ya. Oke sebelum itu. Gak harus romantis, yang penting terbuka aja. Asik. Tuh, Ngopi dulu nih berat nih. Ini kita kayak lagi sesi psikolog gitu ya. Asli Mas. Tapi Nah, nih ini tipnya ada psikolog ya gitu. waduh. Berat. Tapi enggak, tadi sempat kan lo sempat mulai beta tes ya kan sama keluarga. Nah, lo ceritain deh, waktu lo awal mula sama keluarga lo tuh gimana? Siapa deh yang mulai waktu itu, siapa deh yang sama keluarga deh? Siapa deh? Coba Shelin deh. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kita print dulu nih 2 set doang, kayak nih mainin, belum ada kotaknya, mainin sama keluarga masing-masing gitu. Terus kan aku orangnya agak gak gitu gampang nangis ya gitu. Terus apalagi aku pikir udahlah kita juga yang bikin pertanyaan udah tahu semua gitu, gak ada ekspektasi apa-apa nih. Tahu-tahu keluar nih sebuah kartu tantangan. By the way, jadi ada tantangan, ada pertanyaan. Jadi basically kayak truth or dare gitu kan. Nah, kartu tantangannya itu adalah bikin funeral speech kayak apa sih pidato kalau misalnya salah satu di pemain ini ada yang meninggal duluan gitu. Nah, yang dapat kartu itu sebenarnya papa aku. Wah, Terus dia akhirnya pilih mama gitu kan. Ya mama udah banjir dong gitu kan. Terus kita ada satu kartu namanya kartu as. Jadi kartu as itu bisa digunakan misalnya nih aku punya kartu as. Aku pengen Shelin ikut jawab pertanyaan yang lagi dimainin walaupun yang ngambil bukan Shelin gitu. Okay. Nah akhirnya kakak aku tuh ngasih kartu asnya ke aku, jadi aku disuruh funeral speech juga. Itu sebelum speech aja aku udah banjir banget membayangkan gitu kan. Akhirnya kayak aku pilih papa, terus waktu itu lagi nggak pakai lagi pakai kacamata, terus kan speech tapi udah banjir jadi lepas kan. Tau-tau pas pakai kacamata lagi kok bokap gue juga banjir gitu. Jadi kayak terharu, terus dia bilang, "Papa nggak tahu loh kamu kayak gitu." Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin kayak waktu itu aku sampein yang dia, "Oh, gue baru tahu anak gue mikir kayak gitu tentang gue." Gitu. Jadi emang tujuannya kita bikin kartu itu tuh sayang banget kan. Funeral speech biasanya kan very beautiful, tapi kayak orang yang diomongin tuh nggak denger, sayang banget. Nah, kita kayak gimana kalau orang itu denger ketika orang itu masih hidup, jadi mereka tuh bisa menyampaikan apa yang selama ini mungkin terpendam dan nggak ada momentumnya gitu. Gitu deh. Ini lu tau gak Mas? Lu tau apa? Gue baru denger diskusi kita baru ngobrol 5-10 menit, gue langsung merinding loh. Iya, gue merinding ini, makanya gue dari gue diem gitu kan. Gue bener-bener gila ya, ada mainan yang bener-bener seintens ini. Enggak, dan lu kepikiran gitu ya bikin kayak gitu. Gue tuh, lu tau gak Mas, pas mereka ngomong gitu ya, gue tuh mungkin menyamakannya ketika pada saat gue mau nikah gitu ya, gue minta izin sama bapak gue, Pak. Jadi kan ada tuh kalau di pernikahan gue tuh biasanya suka ada menyebutkan biasalah kata sambutan mau minta maaf sama orang tua karena kita mau menikah gitu kan. Kan mewek Mas, gue mewek sadadanya. Padahal mah gue baca doang, gue yang bikin. Pas baca mewek gue sadadanya. Ya mirip-mirip kali ya, kayak gitu kali ya rasanya Mas ya. Nah, tadi nih kalau gue lihat dari segi bisnisnya tadi kan range targetnya cukup lebar tuh ya, 15 sampai 30, bener ya? 18 sampai 30. Dan ini dalam range tersebut memiliki beberapa stage. Ada yang anak SMA, ada anak kuliah, ada anak yang baru lulus, pekerja baru, pasangan muda baru, pasangan yang baru punya anak gitu kan. So many kelompok dalam range itu. Terus gimana kalian memilih targetnya? Apakah kalian membuat sesuatu hal yang spesifik per target itu atau gimana sih? Iya, jadi sebenarnya kita sadar juga sih kalau misalnya emang kayak target kita kayaknya ada yang range-nya cukup jauh gitu ya. Tapi kalau di tentang kita dari awal aku sama Clara selalu berusaha tentang kita tuh pengen jadi brand yang kayak relevan, yang dekat dengan customer-nya kita gitu. Jadi emang dari kita bikin produknya, dari kita launching pemasarannya juga kita selalu berusaha untuk jadi relate dengan target marketnya. Jadi emang kalau bisa dibilang emang cukup beragam kali ya sebenarnya kalau target marketnya tentang kita itu. Jadi biasanya sih kita lumayan dalam supaya kita bisa relate sama customer-nya, target market yang beragam itu biasanya kita research dulu gitu. Jadi kayak biasanya kita ngobrol-ngobrol terus kayak cari tahu mereka tuh ada masalah apa, kayak gitu-gitu sih.
Kan bisa di cover dari edisinya gitu Kak. Jadi edisinya kan mulai ada yang pendekatan, kalau yang couple series ya ada pendekatan, pasangan, pranikah, suami istri. Jadi emang nge-cover banyak stages of life gitu. Makanya mungkin umurnya bisa ranging sampai ke yang up to 34 itu kayaknya feeling kita sih yang suami istri tuh. Gitu. Kita ya. Lu. Berarti gue takjub gitu ya. Berarti proses bisnis ini bener-bener dipikirin banget. Pertama benchmarkingnya dari luar negeri dibawa ke sini, kemudian wadahnya dipikirin, lalu tadi ada alpha test, beta test, ada riset. Berarti seserius itu ya bikin mainan doang ya. Itu tidak bermaksud jualan tapi berkat pembelajaran dari kuliah juga. Ini mungkin kampus kita mau mensponsori Iya, gitu, mungkin. Adlibs gitu. Tapi beneran itu juga maksudnya sistemnya itu kita belajar dari pas kuliah gitu kan. Pas Sony pasti tahu juga kan. Jadi emang alpha beta test itu kita masih pakai sampai sekarang gitu supaya kita bisa relevan supaya bahasa kerennya kita bisa product market fit gitu. Ih, bahasanya keren. Udah pernah ya, ini murid teladan soalnya. Valid. Oke, ini waktu kuliah. Berarti ini valid ya Mas Son, salah satu murid terpintar ya. Iyalah. Di situ tuh maju ke panggungnya kayak disebutin namanya ada fotonya di panggung. Aduh, terbang deh. Well, Mas Son, lu tau gak sih Mas Son, anak lu ini si Shelin dan si Clara ini bisnisnya itu tanggal 22 Mei kemarin baru ulang tahun lo kedua. Wih, congratulations. Selamat ya buat Semoga tentang kita. sukses terus, semakin berkembang, semakin jaya, dan yang pasti harus sustain. Mantap. Amin. Amin. Nah, Amin. di sini kan gue sempat ngeliat ya kayak ada beberapa konten tadi seperti yang gue bahas, ada konten suami istri, pasangan dan lain-lain gitu ya. Pranikah juga ada ya kan, sampai ada beberapa yang kolaborasi gitu kan. Ini tuh kalau misalkan kita boleh tahu gitu ya, ide kreatifnya tuh the man behind the gun yang lo menemukan kata-kata ini, pertanyaan-pertanyaan ini siapa sih? Awalnya kita berdua. Oke, pasti lah ya lo berdua ya. Dari ketidak punya uangan ya. Iya, betul. Jadi yang mungkin hire. Jadi awalnya kita berdua semua yang bikin pertanyaannya. Cuman lama-lama sekarang karena sudah harus fokus masing-masing, jadi kayak ada timnya juga, tim produk yang bikinin pertanyaannya. Karena kebetulan aku dan Clara juga sebenarnya kita suka sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi awal banget tuh edisi pertama kita yang tentang kita klasik itu bahkan kayak benar-benar pertanyaan kita sehari kayak apa ya, kita pikirin sendiri gitu, kita pernah ngobrolin apa kayak gitu-gitu. Terus akhirnya karena makin kesini juga edisinya udah makin beragam dan butuh riset yang lebih dalam, sekarang puji Tuhan udah ada timnya juga gitu. Wih, dan so far juga Instagramnya juga keren-keren sih ya. Maksudnya konten-konten Instagramnya tuh menarik loh. Kayak ada satu konten di Instagramnya yang sebenarnya kata-kata aja, cuman kayak jalan melulu. Terus habis itu kapan jadian. Ada deh, lu scroll ke bawah deh Mas, itu lucu-lucu banget konten-kontennya. Maksud gue konten Instagram juga menarik, tim kreatifnya keren. Kalian juga keren. Weh. Makasih. Thank you. Nah, berarti tadi sempat bilang ada versi klasik, berarti ada versi yang non klasik. Emang ada berapa koleksi total sekarang? Total kita sekarang ada 16 ya kan, 16 Wah, edisi. banyak juga ya. Banyak Mas. Iya, jadi kita emang pengen setiap fase kehidupan dalam hidup seseorang itu ada tentang kita yang menemani. Mulai dari yang klasik itu sebenarnya edisi pertama kita, jadi itu emang bisa dimainin sama semua siapa aja. Dan itu ada 4 topik gitu yang harus dimainkan berurutan. Ada tentang perkenalan, perspektif, pengalaman, dan penutup. Terus akhirnya kita bikin lagi deh edisi, karena puji Tuhan responnya juga positif banget pas kita launching. Akhirnya kita bikin lagi edisi-edisi yang lain gitu, edisi yang kayak tadi pendekatan, pasangan, pranikah, suami istri, terus buat main sama diri sendiri, buat main abis putus cinta, buat sama keluarga, sama rekan kerja, sama TTM-an, Wah. sama circle of friends yang paling dekat, dan semoga banyak edisi lainnya. Beli yang mana ya? Tadi kan ada 16 gitu, dan itu punya segmen masing-masing. Jadi per segmen apakah satu atau ada yang satu segmen punya beberapa series? Lebih ke per objektif sih Pak. Jadi setiap game tuh punya objektif game yang beda-beda.
Kalau I misalnya see. contoh yang edisi teman tapi mesra itu untuk mendefinisikan batas antara teman dan pasangan. Jadi end goal-nya kita berharap buat yang TTM nih, FWB mungkin. Kalau misalnya baper-baper gitu, jadi abis main kartu itu udah jelas nih kita nih teman apa pasangan atau gimana, jadi udah manage expectations. Terus kayak misalnya untuk pendekatan tuh untuk mengenal calon pasangan. Kalau yang edisi pasangan tuh kita rekomen untuk yang di atas 1 tahun untuk mengevaluasi hubungannya. Kalau yang pranikah kan untuk kayak ngetes nih udah siap apa belum sih buat mempersiapkan kehidupan pernikahannya. Jadi instead of cuman wedding prep, ini kita encourage marriage prep-nya gitu, karena kan lebih lama nanti kan seumur hidup. Kalau suami istri tuh gue pikir tadi, gue pikir yang pranikah tadi mempersiapkan yakin gak dia gitu loh. Iya, benar. Oh gitu. Jadi kalau jadi ada kemungkinan ada yang nggak jadi nikah gara-gara habis main ini dong. Iya. Maksudnya daripada kita masuk ke pernikahan yang salah nanti cerai, mendingan gak usah nikah kan gitu. Jadi di setiap Betul, make sense. Permainan kita tuh ada kartu final untuk mengakhiri permainannya. Jadi aku bocorin sedikit, kartu finalnya edisi pranikah tuh itu harus menjawab kita siap atau belum gitu. Kalau nikah bocorannya apa? Kalau yang edisi suami istri buat pacaran lagi. Iya. Jadi mewarnai kehidupan pernikahan, karena banyak yang udah lupa kan, jadi udah terjebak rutinitas sehari-hari. Gue pesen sekarang ya, bisa dikirim hari ini. Kayak temen gue ada satu kalau ditanyain gitu ya Mas Don ya gitu kan, suami istri nih, suaminya kalau gue tanya, Mas anaknya ada berapa Mas? Anak saya masih 1, istri juga masih 1. Iya. Bayi Kapunka. Seru banget ya. Asli. Ini gue begitu pas gue denger gitu ya, sama pasangan ada endingnya gitu kan, siap atau enggak gitu. Gue siap nggak ya Mas ya main sama istri gue begini. Tapi kayak gue menarik sih. Ini ide kalian tuh keren banget. Gue akuin keren banget. Di sisi lain yang menarik ya, ini kan di segmen sama pasangan atau apa ya gitu. Kan kalian kerjasama sama salah satu brand condoms gitu ya. Sekilas gue baca pertanyaan-pertanyaannya itu lumayan bikin gue kaget-kagetan. Wih, boleh juga nih gitu kan. Seru main itu. Gue sempet baca kayak, wih. Terus ada juga beberapa yang kayak ada wine sababa yang lokal itu kan. Nah, gue penasaran, lu awal mula lu kolaborasinya tuh gimana sih? Gimana Shell? Jadi awalnya emang biasa seperti yang aku tadi udah mention kan, kita emang dengerin banget nih aspirasi dari teman kita, audiensnya tentang kita, kita suka teman kita, dan emang udah banyak banget yang request gitu. Terus awalnya tuh kita mikir gimana caranya supaya kita bisa relevan, sedangkan mungkin kita kayak pengetahuannya kurang ya, kita kurang sama gue gitu juga kan. sama ngerti gue. Terus awalnya kita mikir kayak oke, mungkin kita bisa cari influencer atau kayak KOL yang emang bidangnya di situ gitu. Akhirnya kita coba approach beberapa, cuman nggak dapet balesan gitu. Terus akhirnya kita kepikiran lah si brand kondom itu. Abis itu emang kita awalnya udah suka banget karena emang marketingnya mereka juga bagus banget, konten-kontennya juga nyambung gitu, kayak edukatif juga, terus kayaknya bisa nih ada benang merahnya sama tentang kita gitu. Akhirnya kita coba approach, kita kayak sebenarnya ini banget ya, kayak benar-benar cari segala cara, kayak buka LinkedIn, terus kayak ini temannya ini, kayak coba menggunakan social capital yang kita punya gitu kan. Terus akhirnya dapatlah kontaknya gitu, setelah agak tebal-tebalin muka juga, agak SKSD juga gitu. Akhirnya dapatlah kontaknya brand manajernya brand itu. Akhirnya kita coba approach nih, kayak kita siapin proposal, kita coba kurang lebih jelasin lah kayak kita tuh mau ngapain, kita tuh nyambungnya di mana. Dan kebetulan mereka juga akhirnya lagi mau bikin campaign ya, lagi ada campaign. Akhirnya kita dikasih kesempatan kayak oke, tentang kita bisa masuk nih di sini, support campaign kita gitu. Akhirnya bikin. Mantap. Oke, menarik banget cerita tentang kolaborasi yang saat itu ya. Nah, kedepannya gimana nih rencana tentang kita? Apakah mau melakukan kolaborasi lagi atau mungkin lagi berjalan kolaborasinya? Sebetulnya kita udah ada satu lagi kolaborasi sama global brand juga, brand coklat. Pernah lihat nggak di Instagram tentang kita? Ini nggak boleh sebut merek ya? Boleh. Boleh dong, boleh. Ini Cadbury.
Jadi kan biasa orang kalau lagi patah hati makan coklat kan biar endorfinnya naik tuh biar happy. Nah kita bikin edisi putus cinta, terus isinya ada coklat, kartu edisi putus cinta, sama sapu tangan buat nangis, namanya breakup kit. I see. Gitu deh. Berarti memang kolaborasi yang direncanakan sama brand-brand terus ya? Apakah mungkin sama orang atau figur ke depannya? Oh, waktu itu kita pernah juga, kita bikin edisi buat, kan selama ini selalu mengenal orang lain gitu kan, rekan kerja, teman-teman. Nah, kali ini buat kenalan sama diri sendiri. Karena kita percaya kalau better self-awareness tuh leads to happier life. Gitu. Jadi kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita rasakan, apa yang bikin kita marah, bikin kita sedih, segala macam. Dan waktu itu kita rasa Ian Hugen itu adalah sosok yang endorsing the very same idea gitu. Makanya kita collab sama dia. Terus pertanyaan-pertanyaannya itu dibikin dari pengalaman dia juga. Jadi waktu itu dia sempat solo trip ke Bali 2 minggu. Terus dia itu kayak mencari dirinya sendiri gitulah, mencari jati dirinya gitu, mencari identitas dirinya. Dan pertanyaan-pertanyaan ditanyain selama 2 minggu solo trip itu yang kita kemas jadi tentang aku ex Ian Hugen itu. Oke. Nah, gue kebayang sih kalau tadi kan udah sama kondom, kemudian ada wine, ada coklat, ada wine gitu ya. Kalau berikutnya gitu, misalnya sama bir kah mungkin, atau sama apa? Mungkin nggak sih? Atau mungkin sama produk fashion, atau mungkin sama lingerie? Bisa banget, tapi sebenarnya kita belum boleh membocorkan karena ini masih rahasia. Mantap. Jadi stay tune terus di Instagram tentang kita. Jadi jangan. Mantap. Masuk Pak Eko. Well anyway, halus ya masuknya ya Bu. Anda marketing ya? Well anyway, ini sebenarnya beberapa pertanyaan yang sering banget gue tanyain sama narsum gue ketika mereka bikin bisnis. Ngomongin soal investor. Lo pada saat lo membentuk bisnis ini, apakah lo pernah mendapatkan suntikan dana? Siapa yang mau jawab? Antara Clara atau Shelin? Belum pernah. Dulu kita sempat ada di approach sih buat kayak mau invest gitu. Cuman waktu itu kita rasa kayaknya belum perlu deh gitu. Kita kayaknya iya sih masih bisa berputar dari cash flow-nya sendiri itu karena kita belum ada rencana yang mungkin new venture yang kayak butuh capital gede banget gitu. Jadi sekarang kita butuh puterin capital terus gede aja banget. duitnya. Oke. Jadi so far masih solo aja ya? Masih dari modal sendiri, keren. Nah, kalau terkait pemasaran, tadi kan Mas Hingga nanya tentang finance gitu ya. Kalau gue mau nanya tentang pemasaran dong, bagaimana tuh strategi pemasaran yang dilakukan tentang kita dari awal hingga saat ini? Kalau boleh ceritain? Jadi sebenarnya agak susah ya menjawab itu dalam satu kalimat yang singkat kayaknya. Cuman mungkin kalau boleh disimpulkan, kita itu tadi Shelin udah berkali-kali bilang juga, kita tuh consumer oriented brand banget. Jadi inspirasi, iya. Ini nge-lag ya? Enggak, aman. Halo. Oh aman. Oke. Jadi sebenarnya kayak agak susah menjawab itu dalam satu kalimat yang singkat karena panjang kan, banyak banget sebenarnya yang dilakukan juga. Cuma mungkin kalau bisa kita simpulkan, tadi Shelin udah bilang juga beberapa kali tentang kita itu consumer oriented banget brandnya. Jadi kita benar-benar berusaha addressing problem yang dimiliki si teman kita itu alias audiensnya tentang kita. Mulai dari produknya, kayak mereka ada masalah apa, kayak tadi yang collab sama Durex itu kan juga berangkat dari request mereka yang kayak bikin edisi 21 plus dong, gitu-gitu. Nah, terus kayak mulai dari produknya sampai konten-konten Instagramnya juga kita berusaha relate, kita berusaha addressing problem yang mereka punya gitu, misalnya susah move on gitu, kita kasih beberapa tips misalnya gitu. Oke. Nah, berarti kan konsumen punya peran penting dalam pengembangan bisnis tentang kita. Nah, pengen tahu dari kacamata kalian gitu, Clara atau kalau ditanya apa sih arti penting konsumen buat kalian, Clara atau Shelin? Jadi terharu nih kalau ngomongin teman kita. Kalau dari aku sih, teman kita tuh
intinya kita berpusat gitu ya, ibarat bumi dan matahari itu mataharinya kita gitu kali ya analoginya, karena kita sangat amat menghargai keberadaan mereka, kayak tentang kita nggak bisa kayak gini juga kalau nggak ada mereka, segala masukan, masalah, kritik dan saran yang mereka sampaikan juga kita sangat amat hargai. Dan yang kayak aku dan Clara suka bilang, teman kita itu segala respon dan tindakan yang mereka lakukan itu jadi bahan bakarnya kita supaya kita bisa tetap terus melaju gitu. Terus bagaimana tuh cara menjaga dan membangun engagementnya? Kan penting banget dan mereka jadi bahan bakar. Tentunya kalian perlu manage kan, agar engagement itu tetap selalu membara. Gimana tuh? Kita suka mengapresiasi mereka sih. Tapi kalau misalnya ngomongin engagement, social media engagement, kita biasanya bikin konten yang relatable. Cara untuk relatable-nya gimana? Kita harus tahu problem mereka apa gitu kan. Jadi itu biasanya kita sortir dari, kan mereka suka curhat-curhat di direct message Instagram tuh. Nah itu tuh yang kita jadiin bahan konten juga. Kita jadi tahu nih mereka kayak topik-topik apa sih yang menarik buat mereka. Kayak gitu-gitu. Dan kita suka mengapresiasi engagement itu. Misalnya ada yang komen, terus kita kirimin hadiah apa gitu. Just for the sake of commenting gitu. Karena kita senang mereka berinteraksi dengan kita, jadi kita kasih reward gitu. Berarti belum pernah ada yang kayak semacam pertemuan gala dinner atau mungkin tatap muka atau apalah sama teman kita? Sebenarnya udah pernah ada Pak, sebenarnya kita bikin tapi online karena waktu itu juga masih pandemi. Jadi kita bikin kayak online gathering gitu. Kita minta mereka isi form, terus kita pilih beberapa orang, sebenarnya 10 orang ya yang terpilih, 10 orang terpilih, terus kita Zoom bareng gitu, ngobrol-ngobrol. Dan itu benar-benar sebenarnya kalau bisa cerita itu sesuatu banget sih buat aku sama Clara, karena awalnya kita cuman kayak online gathering, kita ngobrol-ngobrol sama teman kita yang udah support banget. Tapi ternyata setelah online gathering itu berlangsung, itu jadi jatuhnya kayak support circle gitu, dimana mereka tuh satu sama lain gak saling kenal, tapi semuanya tuh bercerita dan terbuka banget. Dan aku sama Clara kayak, bahkan kita kan orang harusnya jadi MC, kita bahkan kayak diem cengok, masih kayak speechless, terus kayak cuman Clara ini gak bisa, kayak bingung responnya gimana, kayak wow, nggak nyangka bisa bikin kayak gini gitu. Malah ini ya audiensnya yang bikin feedback ya sendiri ya. Iya, jadi satu cerita, nanti teman yang lain bisa nanggepin kayak semangat ya kak, aku juga kayak gini-gini. Keren, bisa sampai begitu ya berarti ya. Dan ini baru dilakukan secara online. Kalau offline berarti lebih dahsyat lagi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Oke, nah, amin. Gue mau tanya dong, kalau boleh tahu rahasia dapur dikit aja. Menurut kalian bisnis ini prospeknya ke depan seperti apa ya? Sebenarnya bahkan sedikit cerita, aku sama Clara awalnya bikin tentang kita itu, kita bahkan nggak ada yang kayak tentang kita mau berapa tahun ke depan udah mau ngapain ya gitu, karena itu pada saat itu kondisinya bisnis kita yang satunya lagi berdarah banget, terus kita cuman kayak oke, kita bikin tentang kita, kalau misalnya nanti nggak laku ya udah kita tutup aja deh, yang penting sampai bisnis satunya kita tutupin gitu minus-minusnya. Tapi makin kesini puji Tuhan responnya positif banget, dan akhirnya kita udah haruslah menentukan yang kayak tadi Clara share juga, kayak kita udah tentuin visinya gitu. Dan bersyukur banget sampai saat ini ternyata makin disadarkan tentang kita potensinya besar sekali gitu. Jadi kita sih harapannya sebenarnya prospeknya nanti tentang kita bukan cuma di retail aja, bukan cuma permainan kartu aja, tapi segala sesuatu yang bisa mendukung kita mencapai visinya itu, yaitu merekatkan yang renggang dan menguatkan yang dekat. Mantap. Follower juga udah hampir 100.000 nih Mas. Waduh. Iya. Dikit lagi nih pecah telur 100.000 nih. Nah, tadi kita bicara positive things gitu ya, prospek. Kalau kebalikannya, melihat ke depan, sebenarnya kan bisnis kayak gini relatif mudah direplikasi oleh orang lain gitu ya, karena nggak terlalu sulit untuk bikin kartu dan nulis kata-kata. Bagaimana tentang kita untuk mengantisipasi atau menangkal potensi kompetitor ke depannya? Jadi sebenarnya kalau kompetitor tuh udah banyak banget, udah puluhan. Jadi teman-teman kita selalu kirimin nih kayak gini nih, banyak banget brand kompetitor.
Sampai yang copycat juga ada, bukan kompetitor doang, tapi bener-bener plek-plek cuman ganti logo doang tuh juga ada. Cuman kita selalu berusaha, kayaknya kalau kita punya relationship yang personal, on a personal level sama customers kita, itu kayak mereka bakal susah sih pindahnya, hopefully. Dan kita kan emang kayak tadi Shelly cerita, dari segi produknya pun kita berusaha research banget, terus kayak ada alpha test, beta test segala macam. Itu tujuannya untuk playing experience yang seamless gitu, yang emang kayak berkesan dan kena di hati gitu. Karena mungkin kalau bikin kata-kata bisa direplicate, tapi kayaknya tentang kita lumayan take pride in the productnya, yang kayak kata-katanya tuh dipikirin banget. Kalau ada kata yang gak efisien dikit, kita pasti coret gitu. Terus kalimatnya harus pas baca tuh bikin hati kayak menyentuh gitu. Mungkin itu hal kecil, tapi kita rasa kalau kita notice hal kecil kayak gitu, kayaknya ada customer lain yang mungkin notice juga hal kecil itu gitu, yang kita lakukan. Gitu sih. Ini karena bikinnya dari hati, bikinnya pakai hati gitu ya. Jadi ketika lu baca di awal aja juga, kita juga udah, wih, printing ya. Makanya that's why they take pride of their works, Mas. Yes. Dan kita juga sebenarnya berusaha banget sih, karena kita menyadari juga kalau emang dari awal kita udah sadar kalau emang barriers to entry-nya ini rendah banget. Jadi kita berusaha untuk speed gitu, jadi cepat aja gitu. Jadi makanya kayak edisi kita juga sudah cukup banyak, karena kita mau duluan nih tap market-market yang baru gitu. Keren. Well anyway, sebelum lo jalanin bisnis tentang kita, kan lo sempat cerita tentang si kebaya lo ini ya. Iya bukan sih guys? Ya. Kebaya wisuda. Nah itu penyewaan kebaya wisuda. Itu ceritain dong, kenapa sih waktu dulu gagalnya? Boleh nggak? Boleh dong, boleh dengan ya? senang hati. Jadi awalnya itu aku sama Clara kepikiran mau bikin rental kebaya modern buat wisuda. Karena biasa kita centil lah ya, abis sidang tuh langsung fokus kayak, oke, wisuda gue mau pakai apa ya gitu. Di situ akhirnya kita lihat di Tangerang dan Jakarta mungkin saat itu juga masih kurang banyak nih rental kebaya modern gitu. Akhirnya kita bikin, terus sebenarnya bisnisnya berjalan cukup baik gitu, apalagi kalau istilahnya lagi panen wisuda gitu kan. Tapi akhirnya karena pandemi datang, itu jalan 6 bulan, bisnisnya baru 6 bulan berjalan. Nggak nyampe malah, kita launching itu November 2019. Iya. Pandemi kan Maret kan? November. Iya, 4 bulanan. Terus akhirnya pandemi datang dan gak ada wisuda sama sekali. Tapi dari situ kita emang udah kayak, ya udah deh kita bisa ngapain, pandemi kita bisa ngapain. Akhirnya kita pikir lah kayak, oke, photoshootnya di rumah. Oke, waktu itu juga ada tren yang photoshoot dari webcam gitu. Tapi kayak setelah kita udah coba lakuin, hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan gitu. Dan pada saat itu kan cost tetap jalan tuh. Jadi emang laporan keuangan sudah cukup berdarah gitu. Akhirnya karena kita sewa ruko waktu itu. Jadi sewa ruko itu udah setahun kan bayar dibuka. Jadi OPEX-nya tetap jalan. Aduh, udah sedih deh. Iya, sedih banget. Terus akhirnya ya udah kita berdua discuss, terus kayaknya kita nggak bisa deh untuk coba terus lagi di industri ini karena lagi pandemi. Akhirnya ya udah deh kita masing-masing berpikir dulu masing-masing, nanti bawa ide lagi ya, benar-benar ide baru aja, ide baru benar-benar ganti bisnis gitu, pivot gitu. Terus akhirnya ya sudah deh, akhirnya pas meeting lagi lahirlah tentang kita. Jadi emang istilah quotes-nya apa tadi Claire? The shit happens, so shit can happen. Sadis. Gila, anak-anak zaman sekarang kenapa keren-keren banget ya? Gila loh. Iya. Shit happens then shift happen. Boleh pada belajar juga. di mana sih? Keren-keren banget nih. Seaja nih Pak dosen. Siapa yang ngajarin sih? Timbuk deh. Padahal kita mau jadi brand ambassador kampus kita, tapi nggak pernah di-approve. Iya. Untuk kita mungkin. Nah, Well, anyway. Oke, mau ngomong silakan. Sorry. Clara, Shelin, gue pengen denger cerita lagi sedikit tentang kegagalan tadi gitu ya. Kan kalau kita bicara kegagalan, bohong lah, nggak sakit, pasti sakit. Tapi juga bohong kalau dari kegagalan tidak ada sesuatu yang bisa kita petik. Nah,
Dari kegagalan, mungkin kegagalannya nggak sekali, mungkin lebih dari satu, I don't know gitu. Tapi dari kegagalan itu, pelajaran terpenting apa yang pernah kalian dapati dan berdampak kepada bisnis tentang kita sekarang? Sebenarnya tuh sebelum si bisnis kebaya, aku sama Shailen tuh punya bisnis lagi, tapi masing-masing kayak kita nggak bareng gitu. Nah itu banyak yang gagal juga, wajar lah ya, kayaknya banyak entrepreneur di luar sana yang bisnis ketiga, keempatnya bahkan mungkin baru jalan. Nah terus kayaknya dari setiap bisnis tuh agak beda-beda sih ya learnernya. Iya, dulu kita sama-sama bikin clothing line, tapi punya aku itu kayak clothing line untuk music festival gitulah, yang bajunya tuh rada festif gitu, nggak bisa dipakai sehari-hari. Sebenarnya dari segi branding, teman-teman aku bilang bagus banget gitu. Cuman dulu, jadi kan aku jurusan branding di kampus, ini kan bisnis. Anak branding itu lumayan sombong, karena dosen-dosennya lu ngajarin gini, lu kalau mau perang harga, lu jualan di Glodok aja sana, nggak usah kuliah di endorse kita dulu baru kita sebut. Bisa gitu. aja. Jadi dosen-dosen brandingnya itu kayak pokoknya lu nggak bisa bikin price sebagai unique selling proposition lo gitu ya kan. Pokoknya harus brandingnya yang bagus, kayak pokoknya everything about branding gitu. Jadi waktu aku bikin brand clothing itu brandingnya bagus, pakai model bule segala macam, terus kayak ada diferensiasinya banget, tapi harganya mahal. Karena waktu itu aku pikir kan baru bikin kuantitinya dikit, jadi emang costnya juga mahal. Jadi rada susah kalau online dengan harga mahal, karena mereka nggak bisa pegang bahannya kan. Jadi emang sepertinya harus ada penetration pricing dulu. Pokoknya kalau online tuh baju apalagi kan udah red ocean banget, harus murah gitu. Jadi kalau dari clothing line aku, lesson-nya adalah pricing strategi itu penting banget sih. Makanya kalau di tentang kita, sebelum kita rilis produk baru, kita pasti salah satu pertanyaan setelah beta testnya itu adalah kita bakal jual produknya kayak gini, packagingnya kayak gini, willingness to pay lu berapa gitu. Jadi kita nggak sebut angka dulu, dari mereka sebut misalnya ada 5-10 orang kita tanyain, ya udah kita take the price range into consideration gitu. Mantul. Kalau dari aku juga kebetulan bikin clothing line juga, tapi itu lebih casual gitu, daily wear gitu. Jadi sebenarnya sih yang bikin gagal waktu itu istilah kerennya growing too fast. Jadi waktu itu salesnya juga belum stabil, tapi kita kayak kayaknya seru kali ya kalau punya penjahit sendiri, punya mesin sendiri, kita mau bikin sampel tuh gampang, gak usah nunggu vendor dulu. Akhirnya kita beli mesin, kita hire pekerja, tapi kayak akhirnya gak bisa bayar gitu. Jadi kayak pelajaran penting banget sih, kayak growing too fast itu bisa banget terjadi, apalagi kalau gak dikalkulasiin dengan baik gitu. Kalau dari bisnis kita yang kebaya, itu tadi quote-nya ya. Kita bukan Tuhan. Kita ada force seperti pandemi ya. Shit happen, shift happen. Benar. Jadi kita percaya banget sih, sometimes shit happen, so shift can happen. Sadis. Gila loh, ini lo ngomongin, lo pertanyaan lo ini daging semua loh nih Mas, ini jawaban mereka Mas. Pertanyaannya juga berkualitas soalnya ya kan. Iya, lagi di sidang. Iya, kita review pertanyaannya ternyata. Wow. Tapi enggak, gue penasaran deh. Kalian kalau jalanin bisnis berdua mulu ya? Maksud gue dari kebaya sama yang ini si tentang kita. Iya, dua ini ya. Jadi kalian temenan dari kapan sih sebetulnya? Nah, kita temenan dari SMA. Terus kuliah kan bareng juga, tapi beda jurusan. Gitu. Tapi pas kuliah kita tidak pernah berpikir untuk partneran karena seperti beda prioritas. Ini kan anak pintar, summa cum laude. Jadi kayaknya tuh dia gak bakal mau tuh kelas buat ngurusin bisnis. Jadi kan aku mager ya kan. Jadi pas udah lulus baru siap kita bikin yuk. Keren. Well, anyway ini sebelum gue tutup nih ya. Gue penasaran, gue pengen tahu banget ada cerita menarik apa dari klien lo atau dari konsumen lo sih tentang kita. Banyak banget sih sebenarnya. Yang kepikiran dulu kali ya. Jadi ini salah satu cerita yang aku sama Clara itu sampai sekarang membekas banget. Padahal ini tuh ceritanya pas awal-awal tentang kita baru berdiri, tapi nggak tahu kenapa membekas banget aja sampai sekarang. Jadi ada satu customer yang stranger gitu, kita nggak saling kenal. Dia itu
keluarga kecil. Jadi dia ada suaminya sama anaknya satu umur 11 tahun. Nah, jadi yang kasih testimoni itu istrinya, si ibunya gitu kan. Terus dia kayak chat tentang kita, kayak say thank you, tentang kita tuh udah bantu banget lah. Jadi pada saat itu, oke, sekilas info juga, jadi di tentang kita tuh ada satu, apa ya, kayak nggak tahu sih ini kepercayaan atau enggak, tapi kadang beberapa teman kita tuh suka bilang pertanyaan yang kita ambil itu kan random ya sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa kadang pertanyaan tuh suka relate dengan kehidupan kita sekarang, nggak tahu kenapa. Dengan pemain yang ambil specifically gitu. Iya. Kayak gitu. kartu tarot gitu ya. Iya, benar-benar nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya ada jimatnya. Oh, asik. Jadi akhirnya waktu itu dia suaminya sama anaknya, terus akhirnya anaknya ambil satu kartu, terus pertanyaan adalah siapa anggota keluarga yang kamu ingin lebih dekat gitu. Terus akhirnya dia jawab kayak papanya, kayak papa, karena papa lagi sibuk, suka jarang di rumah, lagi sibuk kerja gitu. Terus gara-gara itu papanya kayak langsung berkaca-kaca gitu. Jadi dari situ kayak dia benar-benar bersyukur banget udah bisa ketemu tentang kita. Dan dari situ kita kayak benar-benar disadarkan kayak oke, sepertinya produk yang kita bikin bisa jadi berkat ya Clara gitu. Dan akhirnya banyak lagi testimoni yang mengharukan, bahkan sampai aneh pun juga ada gitu. Ada yang kirimin edisi pranikah buat mantan pacarnya sama istri baru, calon istri barunya gitu. Wah. Bentar, gue mikir mengirimkan buat mantan pacar buat apa ya? Buat pamer aja gue rasa sih masih. Dia untuk merelakan gitu. Jadi kan tentang kita bisa dikirim sebagai kado kan. Kita ada bungkus kado mengucapkannya tuh. Nah terus dia kirim itu buat mantan pasangannya gitu. Karena waktu itu pokoknya nggak direstuin orang tua kalau nggak salah. Nggak direstuin orang tua. Terus akhirnya pacarnya itu, mantan pacarnya dijodohin. Terus mereka udah merit. Jadi dia sebagai aksi untuk merelakan, dia kirimin edisi pranikah itu supaya dia lebih mengenal pasangan barunya, supaya rela gitu. Wah, keren. Terus waktu itu kan kita post ceritanya kan di sosmed, komennya pada support dia banget gitu, kayak wah panutan banget ya, karena caranya bisa serela itu gitu. Wah, ada juga mirip kayak gitu, tapi ini dia lebih nyindir. Jadi waktu itu aku kan dulu yang awal masih bungkus-bungkusin tulis kartu ucapan gitu kan. Terus suatu hari aku lagi bungkus nih kayak oke, udah ada tulisan catatannya gitu. Jadi aku lagi nulis. Terus dia beli edisi pendekatan gitu. Terus aku isi tuh, aku tulis kartu ucapan, tiba-tiba aku berhenti. Kayak kok aneh banget ya isi kartu ucapannya. Aku kira kan kalau pendekatan kan dia mau beli buat PDKT-annya gitu kan. Ternyata isi ucapannya tuh yang pokoknya ada satu kalimat yang kayak congrats ya dengan pacar barunya, ini aku beliin biar kamu main dengan pacar kamu yang baru. Gimana sih? Jadi hadiah terakhir putus gitu. Jadi dia hadiahin edisi pendekatan buat mantannya main sama pasangan baru. Biar mantannya mendekat ke pasangan baru. Keren sih. Betul. Gue sih ogah sih mas kalau gue ya. Udah mantan masalahnya. Tapi gini nggak? Yang menarik adalah karena kan setiap orang gue percaya punya sisi baik. Gitu. Cuman nggak ada gengsi yang kadang menghalangi kita untuk berbicara, dan ada juga orang yang nggak bisa ngomong karena nggak tahu cara ngungkapin. Jadi menurut gue dengan wadah ini dia bisa merelakan ke pasangannya dengan menunjukkan berbagai cara termasuk dengan tentang kita. Keren sih. Jadi lu menjadi bridging, lu menjadi jawaban orang-orang yang punya masalah dengan itu. Orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan, atau orang yang gengsi untuk mengungkapkan. Gengsi kalau gue sih. Ngaku kan lu? Bukan gak mau lu, gengsi. Well anyway, any last word buat teman-teman dari tentang kita, buat bujangga di luar sana atau yang mau menikah atau buat keluarga-keluarga di luar sana? Apa ya? Sampaikan sekarang. Waktu kadang suka beri kejutan. Well anyway, thank you banget buat Clara dan Shelly untuk waktunya. Kita sangat terhibur sekali dengan diskusi singkat kita ini. Seru ya Mas, soalnya dari awal kita udah ngomongin soal gimana mereka memberikan dampak buat orang-orang, gimana juga mereka memberikan pelajaran ke kita. Apa yang membuat bisnis mereka gagal, dan yang terakhir adalah gimana mereka memberikan
dampak yang luar biasa yang dirasakan sama keluarga kecil di luar sana. Wah, mantap. Thank you banget Shelin dan Clara atas waktu ngobrol-ngobrol santainya. Wah, ini topiknya menarik sekali ya Mas Son ya. Bisa ngomongin dari A to sampai Z gimana caranya kita bisa membuat keluarga jadi bonding kembali. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan di Pikas yang pasti kontennya lebih menarik, sama-sama menarik. Dan jangan lupa di like, di subscribe karena kita bentar lagi pecah telur. Gue Engga Putra undur diri. Gua Sony Gustiawan. Aku Shelin. Aku Clara. Sampai jumpa di Pikas Ngopi Manis selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat ngopi semuanya.